Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Siti Khadijah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Sejak 2 bulan sekembalinya kafilah dagang Nabi Muhammad SAW, kekaguman Khadijah terhadap Muhammad semakin bertambah. Demi menjaga kehormatannya, Siti Khadijah pun meminta kepada sahabatnya bernama Nafisah. Nafisah ini adalah sahabat dekatnya yang seperti saudara sendiri, seperti kakak adik. Suatu hari pun Siti Khadijah berkunjung ke sahabatnya itu, Nafisah. Sesampai di rumah Nafisah, Siti Khadijah pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum Nafisah. Nafisah pun menjawab, Waalaikumsalam, sebentar. Setelah membukakan pintu, Nafisah pun berkata, Oh Khadijah sahabatku, silakan masuk. Khadijah pun berkata, maaf aku baru bisa mengunjungimu sekarang. Nafisah pun menjawab, tidak apa-apa, aku tahu kamu sibuk mengurus bisnismu dan anak-anakmu. Engkau baik-baik saja bukan, dan kabar anakmu baik-baik juga kan? Alhamdulillah, aku baik dan anak-anak juga baik, sehat. Dan Khadijah pun balik bertanya, bagaimana kabarmu Nafisah? Aku baik-baik saja seperti yang kau lihat. Nafisah kemudian balik bertanya, wajahmu begitu ceria, adakah hal baik yang belum aku ketahui, wahai Khadijah? Ya, seperti yang kau lihat, aku tidak bisa menyembunyikan rahasia semua darimu. Nafisah pun kembali bertanya, wahai Khadijah, kenapa engkau menolak beberapa lamaran para pemuda dan pembesar di Mekah? Aku hanya takut mereka melamarku karena aku seorang janda yang kaya raya. Mereka sepertinya tidak tulus padaku. Aku sudah lama ingin punya pendamping yang akhlaknya benar-benar baik dan membimbingku ke jalan yang lebih baik. Karena bagiku kedudukan harta itu tidak penting. Nafisah pun berkata, aku tahu siapa laki-laki tersebut. Baiklah, aku akan bicara kepadanya. Khadijah pun sangat terkejut dan berkata, kenapa kamu bisa mengetahuinya? Bukankah aku belum bercerita? Ya, kamu belum bercerita, tapi pemuda di Mekah yang mempunyai sifat yang baik dan berakhlak mulia hanya satu, yaitu Muhammad, yang bergelar Al-Amin. Nafisah pun berkata, apakah aku salah menebak? Tidak, engkau tidak salah menebak, kamu emang selalu jitu dalam menebak perasaan dan pikiranku. Terima kasih sahabatku, semoga Allah selalu memberkahimu. Kemudian Khadijah pun pamit pulang. Khadijah ini selalu meminta bantuan Nafisah karena Nafisah itu selain orangnya cerdas, beliau dapat dipercaya. Kemudian Nafisah pun pergi menemui Muhammad yang sedang bersembahyang di Ka'bah. Sebelum berangkat pun Nafisah sudah berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan Khadijah dan Muhammad apabila mereka benar-benar berjodoh. Ketika Nabi Muhammad sudah selesai beribadahnya, Nafisah pun mendekati Muhammad dan berkata, Assalamualaikum Muhammad. Bolehkah aku berbicara sebentar? Perkenalkan, aku Nafisah, temannya Khadijah. Nabi Muhammad pun menjawab, Waalaikumsalam. Baik, silahkan. Terima kasih atas waktumu Muhammad. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan kepadamu tentang pernikahan.
Apakah engkau tidak keberatan jika aku ingin bertanya sesuatu? Apa yang ingin engkau ketahui, wahai Nafisa? Apakah yang menghalangimu untuk menikah, wahai Muhammad? Maksudku, pasti kamu ingin menikah seperti pemuda lainnya. Tapi kenapa tidak engkau segerakan? Nabi Muhammad pun menjawab, aku belum mampu atau aku masih miskin. Nafisa itu pun berkata lagi, jika biaya pernikahan sudah ditanggung dan wanitanya pun cantik dan kaya raya, serta berakhlak mulia sepertimu, apakah engkau mau, wahai Muhammad? Muhammad pun bertanya lagi, siapa yang kau maksud wanita tersebut? Wanita tersebut adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, sahabatku. Siti Khadijah, apakah dia mau denganku? Ini bukan mungkin lagi, tapi suatu permintaan dari Khadijahnya. Muhammad pun bertanya lagi, apakah ini semacam lamaran? Ya, dan sebaiknya kamu bicarakan dulu dengan pamanmu. Dan jika kamu setuju, maka beritahu kami. Sepeninggalan Nafisa, Nabi Muhammad pun masih duduk termangu. Belum bergeser sedikit pun dari tempat duduknya. Kemudian Nabi Muhammad pun terhenyak dan segera bangun dari duduknya dan segera menemui pamannya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun menceritakan lamaran Khadijah kepadanya kepada Abu Thalib. Abu Thalib pun memberi pendapat, aku lebih senang kalau kamu mengiyakan. Selain Khadijah seorang wanita yang baik dan berakhlak mulia, kamu juga sudah cukup dewasa untuk menikah. Pamannya pun berkata, sebentar lagi aku akan kehilangan keponakanku. Jangan begitu, Paman, aku pasti akan sering mengunjungimu dan keponakan-keponakanku. Bukan begitu, Muhammad, aku juga sangat senang jika engkau segera menikah. Dan ketika Nafisa sudah mendapat kabar dari Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad menerima lamaran Khadijah, segeralah Nafisa memberitahukan hal tersebut kepada Khadijah. Wahai Khadijah, ternyata Muhammad menerima lamaranmu. Benarkah Nafisa? Iya, Khadijah pun berkata kembali, semoga Allah selalu merahmatimu, amin. Amin, dan semoga juga kamu berbahagia dengan Muhammad. Hari yang dinantikan kedua mempelai pun tiba. Rumah Khadijah pun dihias sangat indah. Banyak sekali bunga yang bertaburan warna-warni. Pelayan Khadijah pun memakai seragam yang sangat khusus. Kamar pengantin pun dihias sangat indah. Khadijah pun tampil sangat istimewa. Para pemimpin Mekah semuanya hadir. Mereka semua bersuka cita menyambut pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Karena Khadijah adalah seorang wanita yang baik yang disebut Ratu Mekah. Sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang pria yang baik yang bergelar Al-Amin. Jadi bagi masyarakat Mekah, mereka menganggap bahwa kedua pengantin tersebut adalah pasangan yang sangat serasi. Pernikahan itu kelihatan begitu sakral. Dari pihak Muhammad diwakili oleh Abu Thalib. Sedangkan dari pihak Siti Khadijah diwakili oleh Warokoh. Segala puji bagi Allah karena Allah telah memberi kita kenikmatan sebagai keturunan Ibrahim. Dan keponakanku Muhammad adalah seorang yang berakhlak mulia dan mempunyai kecerdikan dan kecerdasan yang sangat tinggi. Dan Muhammad yang telah engkau ketahui keluarganya telah meminang Khadijah binti Khuwailid dengan mas kawin 12 onta yang muda. Demi Allah, ini adalah berita yang besar dan kehormatan yang sangat tinggi.
Kemudian sambutan diteruskan oleh Waraqah bin Naufal. Aku pihak dari pengantin wanita. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dan kita sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Keutamaan kafilah Arab adalah tidak pernah ingkar. Saksikanlah wahai penduduk Mekah, dan saya nikahkan Fatimah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah. Dan kedua belah pihak keluarga pun mengharapkan pernikahan Muhammad dan Khadijah menjadi pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu tadi kisah Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Siti Khadijah. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.